Halo Bebel, apa kabarnya nih? Balik lagi di channel OV Story. Seperti biasa sob, kali ini kita akan bahas alur cerita film. Film kali ini berjudul Cashback, yang dirilis pada tahun 2006. Mengisahkan tentang seorang pemuda yang bisa menghentikan waktu. Apapun bisa dia lakukan saat menghentikan waktu, termasuk melakukan hal-hal konyol. Wah, sepertinya ini film cukup seru sob. Seperti apa keseruan filmnya? Langsung aja kita ke TKP. Di awal film, terlihat Ben Willis yang sedang bertengkar dengan pacarnya yang bernama Suzy. Ben mengatakan bahwa dirinya sudah tidak cocok lagi dengan Suzy. Dia merasa bahwa dirinya tidak bisa membahagiakan pacarnya itu. Waktu pun berlalu. Kini Ben tengah menjalani kesehariannya sebagai mahasiswa seni. Ketika di kantin, dia melihat Suzy sudah bersama pria lain bernama Steve. Ben terlihat menyesal karena sudah memutuskan Suzy. Kemudian, Ben diberikan saran oleh Sean yang merupakan sahabatnya dari kecil. Sean mengatakan kepada Ben untuk mencari pacar baru agar tidak terus-terusan memikirkan Suzy. Di malam hari, Ben mencoba menghubungi Suzy untuk mengajaknya balikan. Namun Suzy menolaknya. Dia juga mengatakan bahwa dirinya sudah bercinta dengan pacar barunya. Mendengar hal itu, hati Ben hancur. Hingga hal tersebut membuatnya mengalami kesulitan tidur. Saat Ben sedang berbelanja di supermarket, dia melihat ada lowongan pekerjaan di supermarket itu. Kemudian Ben melamar pekerjaan di supermarket tersebut untuk mengisi waktu luangnya. Berharap dia bisa melupakan Suzy jika waktunya diisi dengan kesibukan. Manajer supermarket itu langsung menerima Ben. Kemudian Ben bekerja bersama 4 rekan lainnya, yaitu Sharon, Barry, Matt, dan Brian. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Ben sudah tidak tidur selama 2 minggu. Kemudian waktu pun berjalan begitu lambat sampai akhirnya waktu pun berhenti. Di sini, Ben memanfaatkan momen itu untuk melukis tubuh wanita satu persatu. Setelah selesai dengan aksinya, kemudian Ben membunyikan jarinya dan waktu pun kembali berjalan normal. Keesokan harinya, saat Ben sedang bekerja, dia dijahili oleh Matt dan Barry. Sharon yang melihat hal itu hanya bisa tertawa ke arahnya. Saat di ruangan ganti, Ben sedikit mengobrol dengan Sharon. Ben bertanya mengapa Sharon buru-buru pulang. Sharon mengatakan bahwa dirinya bertukar shift minggu lalu. Ben mencoba untuk menghentikan waktu agar bisa menikmati momen bersama Sharon, tapi tidak berhasil. Dia hanya memperlambatnya saja, sambil memperhatikan kepergian Sharon. Setelah itu, Ben kembali melanjutkan pekerjaannya. Kali ini, Matt dan Barry kembali menjahili Ben. Dia juga mengatakan akan mengencani Sharon. Kali ini Ben kembali merasa kecewa karena wanita yang disukainya akan jadi milik orang lain. Besok harinya, Barry bertanya kepada Matt bagaimana kencannya dengan Sharon. Matt mengatakan semua berjalan dengan lancar, dan Sharon juga sangat menyukainya. Sesaat setelah itu, manajer datang dan mengatakan bahwa akan ada pertandingan futsal persahabatan dengan cabang lainnya. Di waktu yang telah ditentukan, pertandingan pun dimulai. Saat Matt sedang menendang bola, tanpa sengaja malah mengenai muka si manajer. Ben pun kembali menghentikan waktu. Di sini, tim Ben kalah telak dengan skor 26-0. Kemudian, Ben memutuskan untuk membeli minuman di kafe terdekat. Tapi di sana dia mendengar ada suara lain. Seharusnya tidak ada suara karena waktu sedang berhenti. Ternyata, bukan hanya Ben yang bisa menghentikan waktu. Ada orang lain yang juga memiliki kemampuan yang sama dengan dirinya. Ben kembali ke lapangan dan membunyikan jarinya. Kemudian waktu kembali berjalan. Terlihat hidung si manajer berdarah akibat terkena tendangan Matt. Kemudian Matt mengantarkan si manajer ke rumah sakit dan menyuruh Ben untuk mengantarkan Sharon pulang. Dalam perjalanan pulang, Ben mengajak Sharon untuk mampir ke sebuah kafe. Di sini Ben bertanya kepada Sharon tentang kencannya bersama Matt. Kemudian Sharon membantahnya dengan mengatakan bahwa ia pergi dengan Matt hanya sebatas teman. Mendengar hal itu, Ben merasa mendapatkan kesempatan untuk mendekati Sharon.
Kemudian mereka menceritakan tentang diri mereka masing-masing. Ketika Ben mengatakan bahwa dirinya ingin menjadi pelukis terkenal, disitulah Sharon mulai tertarik kepada Ben karena Sharon sangat mengagumi seorang pelukis. Keesokan harinya, manajer memanggil semua karyawannya dan mengundang mereka untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Sharon mengajak Ben untuk menjadi pasangannya di pesta itu. Kemudian Ben mengiyakan ajakan tersebut. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Kini Ben sudah tidak tidur selama 4 minggu. Seperti biasa, Ben kembali menghentikan waktu, tapi kali ini dia hanya melukis Sharon dan mengulanginya sampai ratusan kali. Ketika hendak pulang, Sharon meminta Ben untuk menjemputnya saat pesta ulang tahun sang manajer. Setelah itu, Sharon mencium Ben. Sejak saat itu, dengan ajaibnya Ben bisa tertidur dengan pulas. Saat Ben sedang tertidur, dia dikagetkan dengan suara telepon. Seseorang itu mengatakan bahwa dirinya bernama Alex Proud. Dia mengundang Ben untuk datang ke galerinya dan mengatakan tertarik dengan hasil karya Ben. Tanpa disadari, ternyata Matt lah yang mengerjai Ben. Tibalah di mana Ben akan menjemput Sharon untuk sama-sama berangkat ke acara ulang tahun sang manajer. Ben mengatakan kepada Sharon bahwa ada galeri yang tertarik dengan hasil karyanya. Sharon tampak senang mendengar hal itu. Saat sampai di tempat pesta, Ben melihat Suzy juga ada di sana. Ternyata pacar baru Suzy yang bernama Steve adalah saudara sang manajer. Saat Ben hendak pergi ke WC, dia kembali bertemu Suzy. Suzy mengajak Ben untuk balikan dan menyesal atas semua yang terjadi. Tapi Ben tidak mau karena kini dia sudah bahagia bersama Sharon. Tiba-tiba, Suzy langsung mencium Ben. Ternyata hal itu dilihat oleh Sharon. Seketika itu, waktu kembali berhenti. Ben memikirkan cara agar Sharon tidak marah kepadanya dan bisa menjelaskan hal sebenarnya. Tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Kemudian Ben kembali merenggangkan jarinya, waktu pun berjalan. Ben mendatangi apartemen Sharon untuk menjelaskan hal yang sebenarnya. Tapi Sharon yang masih marah tidak mempedulikan perkataan Ben. Kemudian Ben berniat ingin memajang lukisan Sharon di galeri. Sesuai waktu yang telah dijanjikan, Ben berangkat ke galeri milik Alex Proud dan bertemu langsung dengan orang yang bersangkutan. Disinilah baru Ben menyadari bahwa dirinya sudah dikerjai oleh rekannya. Saat pemilik galeri itu mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menelpon Ben. Namun saat Ben hendak pergi, Alex melihat lukisan Ben dan tertarik dengan lukisan tersebut. Lalu menawari Ben untuk memajang lukisannya. Sontak saja Ben langsung menerima tawaran tersebut. Kemudian Ben mengirimi undangan untuk pamerannya kepada Sharon. Tibalah hari yang telah dinantikan. Terlihat seorang pengunjung mengagumi karya Ben. Sharon yang baru datang pun terkejut karena melihat lukisan tentang dirinya dipajang di galeri itu. Kini Sharon sudah tidak marah lagi kepada Ben karena lukisan itu sudah menjelaskan semuanya. Di luar terlihat sedang hujan salju. Kemudian mereka berciuman dan waktu kembali berhenti. Dan hanya Ben serta Sharon saja yang bisa menikmati momen indah itu. Kemudian Ben mengajak Sharon untuk keluar dari galeri dan memperlihatkan indahnya hujan salju yang melayang. Lalu mereka kembali berciuman dan film pun berakhir dengan sangat santuy. Oke sob, itulah alur cerita dari film Cashback yang rilis pada tahun 2006. Di mana seorang pria bisa menghentikan waktu dengan begitu mudahnya. Jika kalian bisa menghentikan waktu, hal gila apa nih yang bakal kalian lakukan? Oke lah, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye.